Detik-detik pergantian tahun selalu jadi perayaan di mana-mana. Di berbagai tempat, di berbagai kota, ribuan orang berkumpul di suatu lokasi untuk menunggu dan merayakan pergantian tahun. Sementara ribuan orang lain ada di jalanan, meniup trompet dan menikmati kembang api. Pendeknya, malam tahun baru selalu jadi saat-saat yang penuh keramaian. Tetapi, siapa yang menyangka kalau peristiwa horor bisa terjadi di tengah suasana ramai semacam itu? Inilah kisah horor yang dialami 3 orang saat merayakan malam tahun baru, yang mungkin tak terbayangkan siapapun. Selamat menyelami dunia misteri. Denny dan teman-temannya bersepakat untuk menikmati malam tahun baru bersama. Ada konser grup musik terkenal yang akan diadakan di alun-alun pada malam tahun baru, dan mereka ingin menikmati pergantian tahun di acara itu, bersama ribuan orang lainnya. Itu merupakan acara tahunan, dan sudah 2 kali mereka menikmatinya. Setiap malam tahun baru selalu ada konser grup musik di alun-alun, dan ribuan orang mendatanginya. Usai maghrib, tanggal 31 Desember, Denny dan yang lain sudah berkumpul di rumah Nita, karena rumah Nita yang paling dekat dengan alun-alun tempat konser diadakan. Mereka sengaja berkumpul sejak awal, agar bisa menikmati kebersamaan dengan teman cukup lama sebelum berangkat ke tempat konser untuk merayakan pergantian tahun. Selain itu, jalan raya belum terlalu macet. Jika agak malam sedikit, jalan raya sudah sangat padat hingga kendaraan sulit bergerak. Malam itu, yang berkumpul di rumah Nita adalah Denny, Vivit, Yani, Adam, Yayan, dan Iwan. Mereka duduk-duduk di teras rumah Nita yang luas, bercengkerama sambil bercanda dan tertawa-tawa. Jarak dari rumah Nita ke alun-alun sekitar 1 kilometer, dan melewati jalan utama yang selalu ramai dan padat setiap malam tahun baru datang. Ribuan orang akan memenuhi jalanan itu, melangkah ke arah yang sama, yaitu alun-alun tempat diadakannya konser. Laki-laki, perempuan, dari berbagai usia, semuanya berdesakan di jalanan, sementara suara trompet bersahutan dari mana-mana. Alun-alun tempat konser itu sebenarnya luas. Namun karena yang datang pas malam tahun baru jumlahnya ribuan, kapasitas alun-alun pun tidak muat. Karenanya, selain ribuan orang berdesakan di alun-alun, ada ribuan orang lain yang tetap ada di jalan-jalan utama yang terhubung alun-alun. Mereka tidak peduli, karena yang penting bisa menikmati pergantian tahun bersama banyak orang lain. Karena itulah, jalan di sekitar alun-alun pasti akan padat dan penuh sesak saat malam tahun baru, dan Denny serta teman-temannya sengaja datang ke rumah Nita sejak sore. Di rumah Nita waktu itu, Denny serta yang lain masih mengingat malam tahun baru sebelumnya, saat mereka juga menikmati konser musik di alun-alun. Ada beberapa band yang tampil waktu itu, dan band utama tampil menjelang tengah malam. Saat menjelang pukul 00 tengah malam, suasana konser sangat meriah, karena mereka semua menunggu detik-detik pergantian tahun. Dan ketika akhirnya pergantian tahun tiba, aneka kembang api menyala di langit, menerangi suasana konser, sementara suara trompet membahana. Itu peristiwa yang tidak terlupakan bagi Denny dan teman-temannya. Dan karena itulah mereka ingin mengulangi di malam tahun baru ini. Sekitar pukul 8 malam, Denny serta yang lain memutuskan untuk berangkat ke alun-alun tempat konser diadakan. Seperti yang disebut tadi, jarak dari rumah Nita ke alun-alun tempat konser sekitar 1 kilometer, dan mereka harus berjalan kaki ke sana, karena jalan raya tidak bisa dilewati kendaraan akibat ribuan orang telah menyesaki semua bagian jalan. Malam itu, mereka bertuju ikut bergabung dengan ribuan orang yang ada di jalanan, yang tampaknya juga menuju alun-alun tempat konser. Ribuan orang itu memenuhi badan jalan dan trotoar, sebagian mereka membawa trompet. Seiring terus melangkah, Denny dan teman-temannya berkali-kali mendengar suara petasan dari berbagai arah, sementara kembang api bermunculan di langit. Malam tahun baru memang selalu meriah. Waktu itu Denny serta teman-temannya melangkah di trotoar,
sementara di depan dan belakang mereka ada banyak orang lain yang juga melangkah ke arah yang sama. Sepanjang perjalanan, mereka lebih sering memperhatikan ke atas karena adanya kembang api, sampai mereka tidak menyadari ada salah satu bagian trotoar yang ternyata rapuh. Ketika Denny dan Vivit serta Yani sampai di bagian trotoar yang rapuh itu, tempat mereka berpijak tiba-tiba ambrol, dan mereka bertiga jatuh ke dalam lubang di bawah trotoar. Denny terkejut setengah mati ketika merasakan kakinya tiba-tiba melayang kehilangan pijakan, sementara Vivit terdengar menjerit, dan ia melihat Yani seperti melayang jatuh. Denny tidak pernah menyangka ada lubang yang sangat dalam di bawah trotoar yang mereka lewati, dan sekarang dia bersama dua temannya terjatuh ke dalam lubang itu. Denny tidak tahu berapa meter ia terjatuh ke dalam lubang di bawah trotoar, sampai kemudian ia merasakan kakinya menyentuh sesuatu yang lembut. Vivit dan Yani juga tiba di dasar lubang itu, dan mereka sama-sama kebingungan. Denny mencoba memijak-mijakan kakinya pada tempat mereka jatuh, dan ia merasakan tanah yang ia pijak seperti tanah liat. Tempat mereka jatuh terasa gelap sekaligus sunyi, jadi Denny lalu merogoh ponsel di saku celananya, lalu menyalakan senter di ponsel. Begitu senter di ponsel Denny menyala, seketika Vivit dan Yani menjerit ketakutan. Entah bagaimana, mereka ternyata berdiri di tengah-tengah pemakaman yang tampak kuno, dengan banyak kuburan yang juga terlihat sangat kuno. Namun yang lebih menakutkan adalah saat mereka menyaksikan ada makhluk-makhluk yang tampak aneh juga berada di sana, tidak jauh dari tempat mereka jatuh. Makhluk-makhluk itu seperti sedang berkumpul dengan sesamanya, sebagian duduk-duduk di atas batu-batu nisan berukuran besar. Denny dan dua temannya ketakutan setengah mati. Apalagi ketika makhluk-makhluk yang mereka lihat di sana seperti mulai menyadari kehadiran mereka. Makhluk-makhluk itu menoleh ke arah Denny dan dua temannya, dan mereka memperlihatkan sepasang mata merah menyala yang bikin Denny dan Vivit serta Yani merasa mau pingsan. Didorong naluri, mereka bertiga lalu berteriak-teriak minta tolong di tengah kegelapan, berharap entah bagaimana ada yang datang dan menolong mereka, menarik mereka dari tempat mengerikan di bawah trotoar itu. Seiring berteriak-teriak minta tolong, sayup-sayup Denny dan dua temannya mendengar suara-suara orang yang memanggil-manggil nama mereka. Denny menyorotkan lampu senter di ponselnya ke sana kemari, namun yang ia lihat hanya kuburan di mana-mana. Ketika akhirnya Denny menyorotkan senter ke atas, ia melihat sebuah lubang yang tampak terang di atasnya, juga melihat wajah-wajah yang seperti melihat ke arahnya. Denny mengenali salah satu wajah itu adalah Iwan. Denny pun berteriak-teriak pada Iwan yang ada di atasnya, agar membantu mengeluarkan ia dan Yani serta Vivit dari lubang itu. Denny tidak yakin apakah Iwan mendengar teriakannya atau tidak. Yang jelas, sesaat kemudian, Denny mendapati sebuah tangga diturunkan dari lubang di atas. Tangga yang terbuat dari baja ringan itu mungkin sepanjang 5 atau 6 meter. Dan seketika Denny menyuruh dua temannya menaiki tangga itu satu persatu. Vivit yang sangat ketakutan segera menaiki tangga tersebut, sementara makhluk-makhluk aneh di sana tampak mulai mendekati mereka. Denny berteriak pada Vivit agar cepat naik, dan Vivit pun mempercepat langkahnya di tangga. Sesaat kemudian, Denny menyuruh Yani menaiki tangga, dan Yani langsung melompat ketakutan karena menyadari makhluk-makhluk di sana makin dekat, dan mata merah mereka makin tampak jelas. Setelah Vivit sampai di atas, dan setelah melihat Yani hampir tiba di atas, Denny mulai menaiki tangga untuk menyusul mereka, tapi kemudian ia merasakan kakinya seperti ditarik. Sekuat tenaga Denny mengentakkan kakinya, dan pegangan pada kakinya terlepas, lalu ia segera menaiki tangga, tapi lagi-lagi ia merasakan ada yang menarik kakinya. Denny kembali mengentakkan kakinya, dan terus berusaha menaiki tangga yang bergoyang-goyang, berharap secepatnya sampai di atas. Denny akhirnya hampir tiba di atas, dan suasana terang dari atas ikut menerangi tempatnya berdiri di tangga. Penerangan dari atas itu juga membuat Denny dapat melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Di bawahnya, ada sesosok makhluk menakutkan yang juga ternyata sedang menaiki tangga. Sambil ketakutan, Denny meneruskan langkahnya menaiki tangga,
sampai akhirnya beberapa orang menariknya ke atas. Begitu tiba di atas, Denny terduduk dengan napas terengah-engah. Dan belum sempat ia menenangkan diri, sesosok kepala yang tampak mengerikan tiba-tiba muncul dari dalam lubang di trotoar. Denny tahu itu pasti salah satu makhluk yang tadi ia lihat di bawah trotoar. Secara spontan, Denny menendang kepala itu, dan makhluk yang hampir tiba di atas trotoar itu sepertinya terjatuh. Setelah itu Denny berteriak pada orang-orang di sekelilingnya, "Tarik tangganya!" Orang-orang di sana segera menarik tangga dari lubang di trotoar. Begitu tangga telah keluar sepenuhnya dari dalam lubang, ada orang-orang lain yang segera membawa papan-papan kayu, lalu ditutupkan pada lubang yang menganga di trotoar. Belakangan, Denny tahu kalau tangga dan papan-papan kayu itu diperoleh dari para pemilik toko yang ada di sekitar tempat itu. Sesaat kemudian, lubang menganga di trotoar telah tertutup papan-papan kayu, namun tidak ada seorang pun yang berani melewatinya. Para pemilik toko di tempat itu juga berinisiatif memberi tanda agar orang-orang menjauh dari sekitar lubang, dengan meletakkan pot-pot tanaman di sekitar lubang yang kini tertutup. Yang aneh dari peristiwa ini adalah ketika pemerintah kota mulai mengirim petugas untuk membenahi lubang di trotoar tersebut, yang mereka dapati di bawah trotoar berbeda dengan yang disaksikan Denny dan dua temannya. Para petugas itu hanya mendapati saluran air berukuran besar di bawah trotoar, yang waktu itu kering, sementara Denny dan dua temannya menyaksikan kompleks pemakaman kuno dengan kuburan-kuburan kuno serta makhluk-makhluk menakutkan. Beberapa hari setelah tahun baru, lubang di trotoar itu telah tertutup rapat, tapi misteri yang terjadi di sana tidak pernah terungkap. Denny dan Vivit serta Yani bersumpah bahwa mereka menyaksikan pemakaman kuno di bawah trotoar itu, dan beberapa orang di sana juga sempat menyaksikan sesosok kepala muncul dari dalam lubang di trotoar, yang kemudian terjatuh setelah ditendang Denny. Tapi para petugas yang memperbaiki lubang di trotoar itu mengatakan bahwa di bawah trotoar hanya ada saluran air berukuran besar. Apapun, yang jelas itu menjadi malam tahun baru paling menakutkan bagi Denny dan teman-temannya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lain di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.